Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi analisis cross section dan time series. Nah, untuk istilah cross section dan time series ini, kalau dulu belajar di statistik itu pernah dibahas terkait dengan cross section dan time series. Jadi kalau untuk analisis cross section itu membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis ataupun dari industri yang sejenis. Jadi cross silang, jadi membandingkan dengan perusahaan yang lain tapi yang sejenis. Nah, sedangkan untuk time series sendiri, yang namanya time series itu kan berjangka ya. Nah, jadi untuk perbandingannya laporan keuangannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, jadi kalau cross section itu membandingkan dengan perusahaan yang lain atau industri, sedangkan untuk time series cenderung membandingkan dengan laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Nah, time series sendiri biasanya digunakan untuk melihat perkembangan ataupun pertumbuhan dari perusahaan, apakah trennya itu naik secara grafik itu naik atau turun. Nah, time series sendiri ini bisa digunakan perusahaan untuk melakukan prediksi ataupun istilahnya forecasting untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi perlu melakukan peramalannya bagi perusahaan. Nah, analisis keuangan itu akan dikatakan lebih tajam bila data keuangannya itu dibandingkan dengan standar tertentu. Nah, yang dimaksud standar tertentu itu sebagai pembandingnya misalkan bisa yang pertama terkait dengan standar internal yang ditetapkan manajemen seperti target yang ditetapkan. Jadi biasanya kalau perusahaan itu memiliki target misalkan kayak penjualan, dalam tahun ini target penjualannya harus sekian ya, jadi ada target yang harus dipenuhi ya, karena kalau tidak ditarget nanti kita nggak tahu apakah istilahnya tadi penjualannya dikatakan sesuai target atau tidak ya. Nah, selain dari standar internal, data keuangan juga bisa dibandingkan dengan historis tadi time series. Jadi melihat untuk tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, kemudian selain itu perusahaan juga bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan atau industri sejenis. Tadi yang kaitannya dengan cross section. Jadi perusahaan juga perlu melakukan perbandingan ya, karena kan yang dikatakan perusahaan sejenis itu kan cenderung kayak perusahaan kompetitor ya, jadi kita perlu tahu posisi kita itu di mana ya, apakah secara rata-rata industrinya kita berada di atas atau di bawah ya, jadi biar tahu perusahaan ini dia posisinya di mana ya, dicek di industrinya ya. Jadi perlu dilakukan perbandingan ya dengan melihat bisa standar internalnya perusahaan, kemudian melihat dari perbandingan historis periode sebelumnya ataupun membandingkan dengan perusahaan sejenis atau industri sejenis. Nah, jadi dikatakan tanpa pembandingan tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan itu menunjukkan perbaikan atau justru mengalami penurunan. Jadi kalau kita tahu ya biar tahu kita itu perusahaan ini ya bisa terus memiliki prestasi atau enggak, harus ada pembandingnya. Kalau enggak ya kita enggak tahu
Ya, dia berprestasi, ya berprestasi artinya mengalami perbaikan, kenaikan, ya, atau pertumbuhan atau justru malah penurunan. Nah, yang pertama terkait dengan analisis cross section. Nah, yang dimaksud cross section tadi ya, perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau industri yang sejenis. Ya, yang dikatakan definisi industri sejenis itu yang seperti apa? Menurut para ahli ada 3. Jadi, dikatakan industri sejenis bisa jadi karena kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Biasanya kalau jenis bahan baku ini kan perusahaan cenderung produksinya hampir sama ya, perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Misalkan contohnya ini manufaktur, ada subsektor makanan dan minuman. Nah, itu biasanya bahan baku yang dibutuhkan sama, berarti biasanya hampir sama itu jenis perusahaannya, yaitu manufaktur yang subsektor makanan dan minuman. Kemudian dikatakan industri sejenis bisa juga dari kesamaan dari sisi permintaan. Kriteria penggolongan industri didasarkan atas produk yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan yang sama. Kemudian juga bisa merupakan kayak substitusi ya. Substitusi itu kayak pengganti antara satu sama lainnya. Misalkan di sini ya penghasil komputer PC dengan mesin fax itu juga bisa bersaing, antara kamera yang khusus kamera dengan handphone juga bisa ya. Kemudian yang ketiga yang dikatakan industri sejenis itu bisa dari kesamaan atribut keuangannya. Biasanya kan kalau saham-saham itu kan punya kesamaan atribut ya, bisa dimasukkan dalam satu kelompok. Misalkan dari kesamaan risiko, misalkan bisa juga dari rasio price earning rasio ya. Jadi dikatakan tadi ya, industri sejenis itu bisa bahan bakunya atau sisi permintaan atau atribut keuangan. Tapi biasanya kalau untuk kayak penelitian riset itu biasanya cenderung ini kayak kesamaan dalam jenis bahan baku. Jadi kayak perusahaan itu memproduksi yang sama. Ya kayak tadi semuanya misalkan dari manufaktur ya dipakai yang subsektor makanan minuman semua misalnya. Ya. Itu terkait dengan analisis cross section yang dikatakan juga definisi industri sejenis. Analisis cross section itu bisa bermanfaat untuk apa? Melihat prestasi perusahaan relatif ya terhadap industrinya. Jadi kalau cross section kan bisa membandingkan dengan rata-rata industrinya, dan kemudian itu juga bisa bermanfaat dalam menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Nah, jadi dengan melihat rata-rata industri kita kan tahu posisi kita di mana ya, apakah di atas rata-rata industri atau di bawah rata-rata industri. Tapi tergantung juga nanti kalau misalkan menganalisis dari berbagai rasio, ya tergantung rasio misalkan ROA-nya di atas rata-rata industri, berarti kan dikatakan bagus atau profitable karena perusahaan itu bisa menghasilkan laba maksimal. Nah, berarti kalau di situ kan melampaui dari industri, rata-rata industri. Berarti dikatakan dia meningkat. Ya, kalau meningkat ini misalnya apa? Biasanya kayak di bagian manajemen ya, karena dia di atas rata-rata bisa jadi itu akan ada kayak bonus. Ya, karena tadi karena dibandingkan dengan rata-rata ternyata dia jauh di atas dari rata-rata industri. Nah, kemudian terkait ini, bagaimana sih cara menghitung rata-rata industri? Ya, bab-bab yang lalu kan kita sudah pernah membahas ya terkait dengan rasio-rasio, di mana rasio-rasio ini biasanya kita bandingkan dengan rata-rata industri. Nah, di materi ini akan diajarkan mengenai perhitungan dari rata-rata industri. Nah, perhitungannya ada 3 cara sih. Ini ada alternatif 3 cara. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai pembanding. Kemudian menghitung nilai tunggal dengan dispersi atau standar deviasi.
Dulu pernah dipelajari di statistik ya terkait dengan standar deviasi, bagaimana menghitungnya. Ini cenderung kayak simpangan bakunya. Yang ketiga adalah menghitung nilai untuk persentil tertentu. Misalkan 25% paling kecil. Nah, jadi tiga perhitungan ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di statistik 1 atau statistik dasar. Nah, 3 alternatif ini. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai pembanding. Nah, untuk yang pertama, ini ada 4 metode yang bisa dipakai ya dalam perhitungan nilai tunggal sebagai pembanding. Nah, yang pertama menggunakan rata-rata aritmatika. Nah, mean. Kemudian yang kedua menggunakan rata-rata tertimbang. Kalau tertimbang itu biasanya dikalikan dengan bobotnya, ada bobot penimbangnya. Yang ketiga adalah menggunakan median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Yang keempat adalah menggunakan modus, nilai yang sering muncul. Nah, coba kita ini ya dihitung dengan menggunakan contoh soal. Nah, di sini ada informasi ya terkait ada 8 perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 perusahaan di mana masing-masing perusahaan ini diketahui nilai ROA-nya, return on asset, ya, persentasenya. Kemudian ada nilai buku saham, kemudian ada nilai pasar saham. Jadi ke-8 perusahaan ini ada terkait informasi ROA, nilai buku, dan nilai pasar saham. Nah, dengan cara yang pertama yaitu menggunakan rata-rata aritmatika. Jadi, di sini mau ngitung rata-rata industri untuk ROA, return on asset, tapi dengan cara yang aritmatika. Nah, kalau aritmatika ini seperti ini, kayak kita menghitung rata-rata pada umumnya, atau kalau di Excel itu kan pakainya average ya. Nah, tinggal ditotalkan saja. Ya, di sini ROA-nya 10 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 9 tambah 12 tambah 8 tambah 9. Kemudian dibandingkan dengan jumlah perusahaannya ada 8. Hasilnya adalah 10,625%. Ya, jadi rata-rata industri berdasarkan perhitungan aritmatika adalah 10,625%. Nah, kita bisa bandingkan nih. Ya, di sini kan ada A sampai H ya. Nah, kalau rata-rata ROA-nya ini kan 10,625, kita bandingkan. Kira-kira perusahaan mana yang nilai ROA-nya di atas rata-rata atau di atas 10,625, yaitu perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, sama F. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 perusahaan yang dikatakan nilai ROA-nya di atas rata-rata industri. Ya, berarti dikatakan itu kan return on asset. ROA itu kan untuk rasio profitabilitas. Jadi keempat perusahaan A, B, C, B, C, D, dan F itu dikatakan profitable. Nah, sedangkan yang di bawah rata-rata industri adalah perusahaan A, perusahaan E, perusahaan G, dan perusahaan H. Karena nilainya di bawah rata-rata industri. Yang dikatakan berarti kurang profitable. Nah, itu cara yang menggunakan rata-rata aritmatika. Kita juga bisa menggunakan tadi ya metode kedua dengan rata-rata tertimbang. Yang namanya tertimbang, ya timbang itu berarti ada pembobotnya dikalikan dengan bobotnya. Nah, di sini contohnya menghitung rata-rata tertimbang menggunakan nilai buku saham sebagai bobotnya. Nah, kita lihat nilai buku saham kan ada 300, 420, dan seterusnya. Kita totalkan terlebih dahulu. Nah, masing-masing perusahaan dihitung. Nilai buku sahamnya kan 300 dibandingkan dengan totalnya 2275. Kemudian dikalikan dengan itu perusahaan A, kemudian ditambahkan dengan perusahaan B. Nilai buku sahamnya 420 banding dibagi 2275, kemudian dikalikan 12%, dan seterusnya sampai perusahaan H. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 10,50%. Ya, kalau dia dari rata-rata aritmatika itu hampir sama ya, kisaran 10, sekian. Jadi masih sama. Nah, cuma gini, untuk rata-rata ini dia sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Nah, yang dimaksud nilai ekstrim itu bisa dikatakan nilainya terpaut jauh ya, bisa tinggi sekali atau rendah sekali. Nah, kalau
Rata-rata misalkan dalam perusahaan, misalkan ada ROA-nya, dikatakan nilai ROA-nya itu kisaran dari 10, 11, 12. Nah, tiba-tiba ada nilai ROA yang 30. Nah, itu kayak terpaut jauh. Ya, yang lain kisaran masih 10 sampai 14 atau 15. Tapi di sini ada satu perusahaan yang nilainya ROA-nya sampai 30% misalkan. Nah, itu jadi kalau di rata-rata akan ini kurang bagus. Karena jadi seolah-olah rata-ratanya jadi bagus sekali, tinggi. Karena ada satu perusahaan yang sangat tinggi sekali. Jadi itu rawan, jadi kayak nggak real ya, nggak mencerminkan realitanya. Biasanya kalau seperti ini, itu kan dikatakan outlier, out of the box ya, harus dikeluarkan biasanya dari ini penelitian ini ya, atau data ini ya, karena dia terpaut jauh. Itu kekurangan dari rata-rata, tapi masih banyak sih yang menggunakan perhitungan dengan cara ini. Nah, metode ketiga yaitu menggunakan median, nilai tengah. Nah, hati-hati kalau menggunakan nilai tengah itu perlu diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar. Di sini kan ROA-nya masih acak ya, 10, 12, 12, 3, 9, 12, 8, 9. Kita urutkan dulu 8 dari kecil, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 13. Di mana letak median atau nilai tengah? Dia berada di urutan kan 4, 1, 2, 3, 4 ini yang di tengah-tengah sini antara urutan keempat dan kelima. Nah, karena di tengah-tengah berarti kita tambahkan bagi 2 biar adil. 10 plus 12 dibagi 2 hasilnya 11%. Kalau menggunakan median lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari tadi yang rata-rata baik tertimbang maupun aritmatika. Tapi sih masih nggak terlalu jauh, kisaran masih 10-11%. Nah, sekarang untuk modus sendiri. Kalau modus sendiri kan nilai yang sering muncul, lah kita bisa lihat persentase ROA yang sering muncul yang mana, yaitu nilai 12%. Jadi kalau secara modus tambah tinggi lagi yaitu 12%. Nah, ini kalau dalam bentuk rangkuman, di sini aritmatika 10,63%, rata-rata tertimbang dengan bobot dalam saham 10,5, median itu 11%, dan modus adalah 12%. Nah, yang paling agak tinggi modus. Nah, kira-kira menggunakan yang mana? Pemilihan angka yang akan dijadikan rata-rata industri akan tergantung dari pertimbangan analis. Analis itu berarti orang yang menganalisis. Biasanya dari perusahaan juga ada ya, bagian analis keuangan. Ya. Tapi secara ini, kita bisa menarik kesimpulan sih. Dari data di atas, rata-rata industri dari ROA itu sekitar 10-12%. Jadi masih nggak terlalu jauh. Nah, itu perhitungan terkait dengan rata-rata industri dengan menggunakan nilai tunggal dengan pembanding. Next. Nah, dengan cara yang kedua, alternatif kedua, nilai tunggal dengan dispersi. Ada yang absolut dan ada yang relatif. Nah, kalau dispersi itu kan berarti kayak simpangan baku ya, ada standar deviasinya. Rumusnya untuk absolut Z sama dengan X. Itu nilainya berapa, kurangi X bar. Nah, rata-rata kemudian bagi simpangan baku. Nah, ini contoh. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Di situ diketahui informasi laba rata-rata, dan simpangan baku. Masing-masing ada. Nah, tinggal kita hitung. Karena ada 2 yang dibandingkan, berarti kita menghitung nilai Z-nya ada 2. Yang pertama, X untuk A ya, X minus X bar atau rata-rata. 20 kurangi 16.000 dibagi 4.000 hasilnya 1. Sedangkan B, 15 kurangi 12 dibagi 2.500 hasilnya 1,2. Nah, untuk dispersinya berarti lebih tinggi dispersi yang B. Berarti artinya apa? Banyak yang simpangannya terlalu tinggi. Kalau dikasih milih sih mending yang A. Ya, dispersinya cenderung relatif kecil. Nah, cara yang ini berikutnya masih terkait dengan dispersi, ada dispersi relatif. V, koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi X bar, dikalikan 100. Nah, hasilnya, ini contoh. Seorang pimpinan perusahaan hendak membandingkan distribusi upah antara 2 kelompok tenaga kerja.
Nah, ada upah rata-rata per bulan, ada simpangan baku. Ditanyakan, kira-kira sistem upah mana yang lebih stabil? Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Untuk yang pembuat produk itu 29,89 koefisien variasi. Kemudian yang penjual produk 37,68. Ya, berarti kita lihat yang paling kecil. Ya, berdasarkan di atas, sistem upah yang lebih stabil yaitu pekerja pembuat produk karena nilai dispersinya adalah kecil. Ya. Nah, jadi memilih yang nilainya kecil. Nah, itu terkait dengan perhitungan rata-rata. Nah, tapi ada kelemahan juga sih kalau untuk cross section. Yang pertama, ketidaksediaan data industri yang tidak listing pasar modal. Kemudian, ketidakjelasan industri yang akan dipakai. Tadi mungkin ada juga satu perusahaan yang memiliki atau dia punya grup dan bergerak di beberapa industri, ya, jadi agak rancu. Kemudian ada beberapa situasi yang tidak tersedia angka industri dalam suatu negara. Itu terkait dengan materi cross section. Next, berikutnya adalah time series. Analisis time series adalah suatu cara mengevaluasi dengan membandingkan rasio keuangan dari periode ke periode, atau dikatakan dengan trend analysis. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Jadi kalau time series kan berjangka, itu melihat periode sebelumnya untuk melihat trennya bagaimana, apakah mengalami penaikan atau penurunan. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri. Apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industri? Nah, ini contoh. Ada informasi terkait dengan ROA perusahaan A dengan dibandingkan industri. Tahun 2015 sampai 2021. Nah, kira-kira trennya gimana ya? Membaik atau enggak? Nah, jadi kita melihat dari tren PTA-nya dulu. Ya, tahun 2015 dia awalnya 10%, 16 dia naik 1% jadi 12. 17 dia juga naik 1%. Nah, di tahun 18 cukup signifikan dia naik sampai 4%. Nah, tetapi di tahun 2019 dia mengalami penurunan 2%. Di tahun 2020 justru menurun lagi 1% dan di tahun 2021 menurun 0,5%. Ya, jadi kalau dilihat trennya itu kayak cenderung menurun ya untuk PTA-nya. Meskipun awalnya naik, tapi di akhir-akhir di sekarang periode sekarang itu justru turun. Nah, kalau industri awalnya 9% naik jadi 11% naik 2% ya. Naik lagi 1%, naik lagi cukup signifikan ya dibandingkan dengan PTA dia sampai 7% sangat tinggi sekali, tapi habis itu turun dia dari 19 jadi 14 turun 5 turun 1. Nah, industri ternyata juga trennya menurun. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk grafik ya, yang warna biru ini untuk perusahaan, yang warna oranye itu untuk industri. Ya, jadi baik PTA maupun industri itu kan awalnya naik ya trennya. Kemudian nah di tahun 2019 ya turun ya. Nah, tapi kalau dibandingkan industri, PTA sih jauh lebih bagus lah, lebih better gitu ya, karena ROA-nya lebih tinggi dibandingkan industri. Tapi secara tren itu kemungkinan nanti di tahun 2022 dia akan mengalami penurunan. Jadi trennya belum membaik seperti itu. Ya, jadi tadi perlu membandingkan tren perusahaan dengan tren industri. Untuk penentuan tren linear, ada 4 cara, ada tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat kecil, dan rata-rata bergerak. Nah, semuanya ini sudah kalian pelajari waktu di kuliah statistik dasar statistik 1. Nah, untuk materinya tidak semua saya jelaskan, ya nanti silakan bisa dipelajari sendiri karena cukup banyak waktunya ya untuk membahas ya, karena kalau dalam statistik itu sampai 2 kali pertemuan untuk membahas ini. Yang penting materinya sudah ada, nanti bisa dipelajari sendiri.
ya. Nah, nanti akan ada latihan. Jadi untuk latihannya hanya cross section. Ya, jadi materi UTS sampai pada materi hari ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.